Fuji girang Tarik Halilintar menghadap Haji Faisal, udah dapat restu. Tarik Halilintar baru saja mengunjungi rumah Fuji. Diduga ia datang untuk meminta izin kepada Haji Faisal untuk memacari sang putri. Meski baru bertemu, Tarik sudah langsung akrab dengan keluarga Haji Faisal. Bahkan ayah Bibi Ardiansyah itu juga terlihat senang dengan kedatangan Tarik. Dalam sebuah video yang diunggah akun IG @insta.nyinyir, Haji Faisal dan Tarik terlihat duduk bersebelahan. Sementara Fuji asyik makan pizza di atas meja. Akhirnya Fuji mengunggah potret kebersamaan Haji Faisal dengan Tarik lewat akun Instagram. Ia bersama Tarik, Haji Faisal dan sang ibu, Dewi Zuhriati terlihat mengambil foto bersama. Fuji menuliskan kalimat yang membuat netizen menebak-nebak. "Selamat datang," tulis Fuji dalam bahasa Inggris di kolom caption. Para netizen menduga jika Haji Faisal sudah memberi restu ke Fuji dan Tarik untuk menjalin hubungan. Komedian Sule pun juga memikirkan hal yang sama dan menuliskan candaan di kolom komentar. "Wah, gak lama lagi ini mah," tulis Sule. "Gaslah, gak usah lama-lama," sahut netizen. "Udah direstui Pak Haji guys, kawal terus ya," timpal lainnya. 10 potret kebersamaan Fuji dan kakek mengaku sudah punya pacar. Adik ipar mendiang Vanessa Angel, Fuji belum lama ini membagikan foto saat kakeknya datang ke rumah. Potret kebersamaan mereka menarik perhatian warganet. Dalam video singkat yang dibagikan ke akun Instagram pribadinya, Fuji dan kakeknya tampak duduk bersebelahan di sofa. Tampak kekasih Tarik Halilintar itu mengobrol dengan sang kakek, sambil mengajukan beberapa pertanyaan tentang dirinya. Fuji mengungkapkan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan sang kakek selama 2 tahun. Dia merasa sedih karena kakeknya mengidap Parkinson, sehingga tidak bisa mengingatnya dengan baik. Unggahan Fuji tentang kakeknya langsung dibanjiri banyak komentar. Nah, berikut ini deretan potret kebersamaan Fuji dan kakek yang sukses menyentuh hati para penggemar. 1. Walaupun sang kakek sudah tak begitu ingat lagi tentang dirinya, Fuji senang karena rasa kangennya bisa tersampaikan setelah 2 tahun tak bertemu. 2. Dalam video yang dibagikan, kakek Fuji tak ingat nama bahkan usia cucu cantiknya tersebut. Meski sedih, Tante Galaskai tersebut berusaha menutupinya dengan senyuman. 3. Ketika ditanya berapa kakak Fuji, sang kakek juga tak bisa memberi jawaban tepat. "Gak apa-apa sayang," kata putri H. Faisal tersebut sembari memeluk sang kakek dengan penuh kasih sayang. 4. Lucunya, Fuji masih sempat pamer bahwa ia sekarang sudah punya pacar, yang tak lain adalah Tarik Halilintar. "Uti sekarang punya kekasih," katanya. Sang kakek mengingatkan cucunya tersebut agar tidak lupa salat. 5. Saat Fadly Faisal datang, kakek Fuji juga tak ingat namanya. Namun ketika Fuji menyinggung Bibi Andriansyah yang sudah meninggal dunia, sang kakek langsung ingat dengan menyebut nama aslinya, Febri Andriansyah. 6. Bersama video yang mengharukan ini, Fuji juga menyertakan beberapa potretnya dengan sang kakek yang tampak begitu akrab. Ada foto ketika ia masih balita, bersama kakeknya yang akan naik haji. 7. Fuji juga membagikan potret lain yang saat ia masih SMP. Tampak dirinya dan sang kakek duduk di sofa sambil berpose di depan kamera. 8. Ada juga potret yang menampilkan Fuji dan kakek berfoto di depan rumah lama H. Faisal saat masih tinggal di Padang. Seperti diketahui, mereka sempat tinggal di sana sebelum pindah ke Jakarta. 9. Deretan potret Fuji dan kakeknya ini ramai dikomentari netizen dengan berbagai respons. Tidak sedikit yang salfok dengan paras cantik pacar Tarik Halilintar ini sejak masih kecil. 10. Beberapa mengaku terharu melihat kebersamaan Fuji dan kakek yang sudah lama tak ditemuinya. Mereka juga tersentuh melihat kakek Fuji masih ingat dengan mendiang Bibi Andriansyah. Itulah deretan potret Fuji dan kakeknya yang sukses membuat netizen terharu. Sehat terus untuk kakek Fuji. 8 fakta token ASICS, bisnis kripto Anang Hermansyah yang sempat dilarang Bapepti. Penyanyi Anang Hermansyah kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini gara-gara bisnis barunya,
token ASICS yang kabarnya dilarang untuk dijual oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti. Larangan tersebut dirilis oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti karena token ASICS belum terdaftar. Mendengar hal tersebut, Anang dan Ashanti tak tinggal diam. Mereka langsung mendatangi kantor Bapepti untuk meluruskan hal tersebut. Token ASICS merupakan bisnis kripto yang belakangan sedang banyak digandrungi masyarakat Indonesia. Lantas apa masalahnya? Simak fakta-fakta token ASICS berikut ini. 1. Larangan dari Bapepti. Bapepti telah merilis larangan token ASICS untuk diperdagangkan pada Kamis 10/2 lalu. Ternyata token ASICS belum masuk dalam daftar 229 aset yang boleh diperdagangkan dalam transaksi aset kripto di Indonesia sesuai peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. 2. Masih proses daftar. Anang Hermansyah membantah apabila token ASICS dilarang diperdagangkan. Hanya saja token ASICS memang dalam proses pendaftaran ke Bapepti sehingga masih menunggu untuk bisa diperdagangkan di exchanger kripto Indonesia. 3. Diperdagangkan legal. Dalam klarifikasinya, Anang Hermansyah membenarkan apabila token ASICS belum masuk daftar 229 aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Namun Anang juga menegaskan apabila token ASICS diperdagangkan secara legal. Ada dua cara untuk mengakses perdagangan kripto, yakni DEX, Decentralized Exchange, dan CEX, Centralized Exchange. Token ASICS diperjualbelikan dengan cara DEX, Decentralized Exchange, bernama PancakeSwap. 4. Syarat Bapepti. Proses pendaftaran token ASICS ke Bapepti rupanya memiliki syarat yang mengharuskan Anang Hermansyah memperdagangkannya terlebih dahulu melalui PancakeSwap. Syarat tersebut adalah mencapai market cap peringkat 500 di market internasional. Oleh sebab itu, token ASICS yang telah mencapai peringkat tersebut baru memproses pendaftaran sesuai dengan syarat Bapepti. 5. Usung budaya Indonesia. Token ASICS diungkap sebagai bisnis kripto yang juga mengusung budaya Nusantara. Tim ASICS membuat games play to earn yang mengangkat budaya Indonesia. Nantinya akan ada game seperti Congklak, We Are Papua, Bola Bekel, layangan Battlefield, dan Komodo Legend yang Indonesia banget. Selain itu, tim ASICS juga menyiapkan marketplace NFT, non-fungible token, bernama Pasar NFT. 6. Market besar. Sejak dirilis, token ASICS telah laris manis digandrungi masyarakat Indonesia. MC Bashar selaku CEO ASICS mengungkap bahwa Anang Hermansyah berpengaruh penting dalam menciptakan market yang luar biasa tersebut. Sebagai artis pertama yang berbisnis di bidang aset kripto, Anang dinilai kompeten karena mampu membesarkan liquidity $190.000 menjadi $4 juta untuk saat ini. 7. Investor merasa rugi. Perkara untung rugi, MC Bashar merasa hal itu sudah biasa dalam kripto. Anang Hermansyah pun mengungkap bahwa tim ASICS juga tidak bisa merekayasa pasar kripto yang mereka buat. Ashanti pun berulang kali menegaskan untuk mencari tahu terlebih dulu sebelum bermain kripto karena tim ASICS bukan pengendali keuangan. Terlebih lagi larangan Bapepti sempat memicu orang-orang yang merasa dirugikan semakin salah paham. 8. Kesalahpahaman Bapepti. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti, Tirta Karma Senjaya, mengakui kesalahpahaman dalam larangan token ASICS untuk diperdagangkan. Dia menyatakan bahwa larangan yang disampaikan di Twitter tersebut kurang tepat karena hanya melihat dari sisi belum terdaftar di Bapepti. Tirta kemudian meluruskan bahwa token ASICS bukan dilarang diperdagangkan, tetapi masih dalam proses pendaftaran. Itulah beberapa fakta mengenai token ASICS yang sempat dilarang Bapepti. Dalam vlognya, Anang Hermansyah pernah mengungkap mimpi untuk membesarkan bisnis kripto miliknya agar Indonesia tidak ketinggalan dari negara-negara lain. Bagaimana pendapatmu? Kalina Oktarani ungkap nafkah dari Vicky Prasetyo selama nikah, ternyata cuma segini. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sudah cerai. Kendati begitu, keduanya masih sering membongkar satu sama lain di depan publik. Seperti yang baru-baru ini disampaikan oleh Kalina Oktarani.
Kali ini Kalina Oktarani menyinggung soal nafkah dari Vicky Prasetyo selama kurang lebih 1 tahun menikah. Wanita cantik ini rupanya hanya dinafkahi lewat pembayaran asuransi. Asuransi untuk saya 2 juta rupiah per bulan, terus untuk ibu saya 5 juta rupiah per bulan, kata Kalina Oktarani mengutip dari kanal YouTube Cumi Cumi, Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Bahkan setelah keduanya sepakat berpisah, Vicky Prasetyo tak lagi melanjutkan pembayaran asuransi bagi Kalina Oktarani. Terakhir dari orang asuransi bilang suruh hubungi dia kalau asuransinya mau dibayarin, ucap Ibu Aska Corbuzier. Melihat sikap sang mantan suami, Kalina Oktarani mengaku geli. Sebab bagi Kalina, bukan masalah besar bila dirinya harus menanggung biaya asuransi sendiri. Insya Allah saya masih ada rezeki buat bayar asuransi saya sendiri. Daripada nanti dia bayar terus bilang, saya masih bayarin Kalina tuh, ujar Kalina Oktarani. Sementara barang paling mewah yang didapat Kalina Oktarani dari Vicky Prasetyo hanya 1 unit HP yang hingga saat ini masih dia gunakan. Terus sudah, enggak ada lagi, imbuh Kalina Oktarani. Selebihnya, Vicky Prasetyo hanya bertanggung jawab membayar karyawan yang bekerja di kediamannya bersama Kalina Oktarani. Kalau untuk makan karyawan, iya, dinafkahin. Itu 10 juta rupiah 1 bulan. Kan karyawannya ada 9, kata Kalina Oktarani. Sementara itu, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani mengumumkan perceraian pada Januari tahun 2022. Kalina mengaku tak tahan melihat perilaku Vicky yang berani mesra-mesraan dengan wanita lain di depan matanya. Vicky Prasetyo meminang Kalina Oktarani secara siri pada tanggal 13 Maret tahun 2021. Pernikahan mereka saat itu dilangsungkan di The Lodge Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. Sayang, rumah tangga keduanya tak berlangsung lama.